Selamat datang di channel Bengkel Kafka Bogor. Kali ini masih sama Om Kamal, kita bakalan kasih rekomendasi ke teman-teman semuanya mobil bekas dengan harga 50 jutaan. Apa aja jenisnya yang bakalan jadi rekomendasi Om Kamal, kita bakalan lihat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, Mal, kita sebelumnya udah bahas mobil bekas di harga 40 jutaan. Kita udah kasih 3 teratasnya juga. Nah, kali ini kita naik lagi buat teman-teman yang punya budget di angka 50 jutaan, kira-kira bakal dapat mobil bekas yang seperti apa dan apa aja sih Mal kalau pertimbangan dari Kamal sendiri. Ayo Mal, kita mulai dari Toyota lagi pastinya ya. 50 jutaan, ini gue sebenarnya jujur, gue paling pusing, paling bingung kalau disuruh rekomendasi mobil harga gocapan. Paling bingung. Karena nanggung. Nanggung ya. Kalau kita cari yang harga 40 sisanya kebanyakan, gitu kan. Kalau kita cari yang harganya 60-65 nggak nyampe budgetnya. Siapa tahu bisa jadi juga 50 memang kita punya duitnya cuma 50 sampai 55 misalkan gitu kan. Jadi agak susah emang, maksudnya bukan susah. Pilihannya tidak terlalu banyak. Beda kayak misalnya lu budget 80 juta. Itu banyak. Ya. Lu 30 juta, 40 juta itu banyak pilihannya. Karena kan kalau yang budget 40 juta lu cari mobil harga 30 juga oke. Tapi kalau lu punya duit 50 juta, mau ke 60 ngap, ke 40 sayang. Nah, gue padahal dikit lagi bisa dapetnya yang lebih mudah, yang lebih gitu. Selalu dilemanya tuh seperti itu. Jadi sebenarnya gue sih kalau misalnya boleh ngasih saran, lu punya budget gocap, lu cari mobilnya 40-an aja deh. Nah, berarti terus sisanya bisa buat rapi-rapi, bisa yang sebelum ini. Kalau lu punya duit 50-nya 55 gitu, mending lu nabung dikit lagi deh. Ya. Siapin sampai 65 lah budgetnya. Ya. Cuman ada mobil yang harga 50 jutaan ada gitu. Ini sedikit gua rangkum, gua bikin resume, rangkuman emang tidak banyak pilihannya, hanya di sini gua hanya menyantumkan 3 pabrikan. Sekitar 10 mobil. Oke, dari 3 pabrikan aja ya. Oke, dari pertama Toyota. Ada Toyota New Corolla, ya. Yang tadi gue sebutin All New Corolla di video sebelumnya, All New Corolla. Itu tahun 96-97. Nah, yang ini Toyota New Corolla. New Corolla. Bedanya tahun 98 sampai 2001. Bedanya banyak. Mesinnya beda, cc-nya lebih besar, bodinya juga beda jauh, interiornya juga beda jauh. Lebih bagus pasti. Lebih bagus. Ya, ini dari gue sebutin dulu ya. New Corolla tahun 98 sampai 2001. Terus ada lagi Toyota Vios Gen 1. Gen 1-nya ya. Dengan budget 50-an mungkin lu di tahun 2003, maksimal mungkin 2004. Ya. Nggak bisa yang lebih mudahan, kayaknya agak berat ya. Terus Toyota Altis Gen 1 juga, seperti videonya yang pernah kita bahas. Iya. Satu mobil kita bahas satu video tuh. Video ini ya. Nanti ditampilin ininya ya. Toyota Altis 2001 mungkin maksimal 2002, non VVTi, sama Toyota Camry. Toyota Camry yang di Gen 1 juga berarti. Yang harusnya sih Gen 2 kalau di sini. Gen 2. Ya, kalau di sini ya. Kalau dihitung dari pertama lahirnya Camry mah udah gen banyak. Iya, benar-benar. Di Indonesia masuk pertama Grande 99 sampai 2002. Nah, yang gua maksud di sini yang tahun 2003. 2003-nya. Gua lihat beberapa di marketplace dapat di harga 50 jutaan. Itu lo yang butuh style, lo butuh gengsi, lo butuh penampilan, lo mesti misalnya mau ketemu klien atau apa, lo bisa pilih Camry. Nanti gue jelasin kenapanya secara singkat. Itu dari pabrikan Toyota. Berikutnya dari Honda, ada Honda Civic ES. Itu generasinya setelah Vario. Setelah Vario pasti ya. Ya, setelah Vario. Nah, ada Honda Civic ES. Terus ada juga Honda Accord S26 sama CM5. Accord CM5 harganya tipis-tipis tuh antara dua itu tuh. Jadi kalau budget 50-an sih gua rasa kayaknya dapat ya Tot ya. Untuk walaupun ke CM5 ya. Terus ada Honda City IDSi sama Honda Jazz IDSi. Yang IDSi berarti ya. Berarti Honda City-nya 2003-an.
Honda Jazz-nya 2004-an. Gua tadi udah cek di marketplace ada yang harga 50 jutaan. Tapi kalau budgetnya 50 juta, anggap 55 kayaknya ngepres buat servis-servis ya. Cuman ini gua sebutin karena gua udah ngecek di marketplace harganya 50 jutaan. Sama dari Suzuki itu ada Baleno Next G sama Aerio. Oke. Tuh. Tahunnya 2003 2004, kurang lebihnya tahun segituan. Jadi nggak banyak sebenarnya rekomendasinya kalau dari versinya Om Kamal sendiri untuk budget-budget di angka 50 jutaan ya. Apalagi 50 tipis atau 50 ke bawah dikit. Jadi sekali lagi tadi kita tegesin lagi ke teman-teman nih, kalau punya budgetnya 50 juta, disarankan memang larinya ke budget yang 40 jutaan sesuai dengan video kita yang ada di sini nih. Supaya punya spare cukup banget untuk gitu untuk perbaikan atau tapi kalau misalnya gitu. Mau sedikit nekat, anggaplah ya udah beli apa adanya gitu, nanti ngerapihinnya nanti aja gitu, pelan-pelan ya, asal mau terima resiko sih silahkan aja ya. Nah ini kita bakalan ulas sedikit-dikit dari masing-masing pabrikan tadi. Kita mulai lagi dari yang Toyota dulu. Kita punya Toyota New Corolla atau New Corolla dulu. New Corolla dulu. Kita mulai bahas dari New Corolla ya. New Corolla dulu. Toyota New Corolla tahun 98 sampai 2001. Walaupun pada realnya di marketplace gua cek banyak banget yang di bawah gocap. Banyak banget yang di bawah gocap, tapi kenapa gua masukin ke kategori yang 50? Karena kalau gua masukin ke kategori yang 40 kayaknya nggak adil aja. Ngerti nggak tuh? Karena dia 40-nya kebanyakan yang kondisi normal bagus, 40 gede. 40 gede, benar. Jadi 48, 47, malah ada yang 49. Ada yang murah-murahnya tuh 44. Jadi masih 40-nya tuh 40 gede. Sedangkan rekomendasi kita itu kalau misalnya 40 ya 40 lebih dikit atau lebih 40 dikit, turun dikit. 40 atau 40 kurang dikit gitu. Makanya gue masukin dia ke kategorinya yang 50 juta. Aja. Nah, mobil ini tuh kalau dibandingin generasi-generasi sebelumnya itu kenyamanannya jauh banget. Walaupun kita bandingkan dengan Grid Corolla sekalipun. Kenyamanannya tuh jauh. Ini jauh banget lebih nyaman. Lebih power, lebih besar powernya, lebih nyaman. Terus durability sih sama aja, sama-sama kuat semuanya juga. Terus AC lebih dingin dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. Dinginnya tuh lebih galak gitu, lebih gigit gitu dinginnya ya. Terus posisi duduknya kalau yang gua rasain lebih enak posisi duduknya. Terus dia agak panjang, jadi kalau kita manuver kayaknya lebih stabil. Rasanya gue ya lebih stabil gitu. Dia cc-nya lebih gede ya memang ya daripada 1800. All New Corolla ya. 1800. Biar nggak kebolak-balik nih Mal. Jadi ada All New Corolla, cc-nya 1600 tadi. Ada yang New Corolla. Cc-nya 1800. Transmisi manual matic juga ada. Manual ada, matic ada. Dia ada dua tipe kalau nggak salah, XLI dan SEG. Ya. Tipe itu lebih ke aksesoris ya. Jadi gue tidak terlalu menekankan masalah tipe. Itu sih tinggal balik lagi ke selera-selera kalian semua nih. Lebih seleranya yang seperti apa gitu. Kalau tipe kan dia lebih berpengaruhnya di aksesoris. Gitu. Nah, lanjut ke yang kedua itu Toyota Vios. Mobil paling andalan gua ini. Selalu kalau apa-apa budget segini Vios gitu. Vios keunggulannya apa? Kadang gua lebih menyarankan Vios daripada yang lain. Mesin Toyota udah terkenal durability-nya, ya kan? Udah terkenal banget kekuatannya. Yang kedua, maintenance-nya tuh mudah banget. Dan dia mesinnya sudah berbeda generasi daripada generasi yang sebelumnya. Seperti generasinya Grid Corolla dan lain-lain. Ini udah mesinnya udah modern. Terus spare part pun sangat-sangat terjangkau lah harganya. Masih murah, masih terkategori murah. Penyakitnya dibilang penyakit juga, kalau menurut gua hampir nggak ada yang rewel, ngejelimet, bikin pusing apa itu nggak ada. Penyakitnya yang umum-umum mobil usia segitulah. Udah gitu pilihannya tuh banyak. Lu nggak dapat satu ini yang bagus, lu bisa cari 100 yang lainnya. Lu asal sabar nyari dari satu mobil ke mobil yang lain. Saking banyaknya populasinya. Saking banyaknya populasinya. Berarti kan kalau mobil itu populasinya banyak, berarti mobil itu memang bener-bener bagus. Bahkan yang ekstraksi pun juga ada ya. Ya, cuman di sini gue bukan tidak merekomendasikan ya. Gue tidak membahas ya untuk yang ekstraksi. Kalau untuk ekstraksi nanti kita bahas di video yang lain khusus bahas mobil-mobil ekstraksi karena banyak banget.
Mobil ekstraksi dari yang tahun Ah. jebot sampai yang hari Sekarang hari ini. ini. Banyak banget mobil-mobil dari yang Eropanya mobil pun biasa juga, ya. sampai mobil mewah. Heeh. Itu ada. Iya. Jadi kita tidak membahas yang ekstraksi bukan berarti kalian nggak boleh beli yang ekstraksi. Iya. Cuman harganya beda Iya. sama yang gua maksud sekarang Betul, gitu. betul. Oke. Oke, Vios. Di bawahnya enak, gesit, akselerasinya cepat, konsumsi BBM-nya cukup irit, Heeh. 1500 cc, 1500 cc. posisi duduk enak nyaman, Hmm. bagasi luas. Pilihan transmisinya di manual matic pun juga Manual ada, matic ya? ada. Bebas lu mau ambil manual, lu mau ambil matic, Hmm. silahkan. Oke. Oke, kita lanjut ke Altis. Altis ya. Altis sebenarnya dia generasi penerusnya dari AE112 atau Toyota New Corolla yang Corolla tadi tadi gue itu ya. sebutin. Ya, dia generasi penerusnya dari ini. Kalau Vios kan tidak ada generasi sebelumnya. Ya. Kayak Vios dia, ya independen Vios Ah. aja. Kalau seperti di Honda, Honda City. ah, Karena Honda dari dulu Civic, Accord, Civic, Accord, Civic, iya, Accord, ah. ya kan? Dia nggak ada kan? Kayak varian baru aja gitu ya. ya. Varian baru Toyota mungkin improve kayak Soluna lah. Iya. Soluna kan ke bawahnya nggak ada, ke atasnya nggak ada. Iya. Banyak orang spekulasi, oh mungkin si Vios ini penerusnya dari Soluna. ah. Kalau kata gue sih ya enggak juga Bukan. gitu. Dan di luarnya pun memang beda varian Beda, gitu. beda. Jadi Toyota Altis ini generasi penerusnya dari si New Corolla itu yang tadi yang 1800 cc. cc-nya sama 1800, tapi mesinnya udah jauh berbeda. Kalau kita lihat sekilas, orang awam mungkin lihat sekilas mesinnya oh sama Vios bentuknya. Bentuknya sama. Vios, Altis, Camry, lu lihat fisik mirip lah bentuknya. Dia udah generasi modern, dia udah pengapiannya juga udah single coil, single busi gitu kan, satu-satu nggak yang betul. satu coil 4 busi. Gue lupa istilahnya apa, tapi ya orang awam nggak ngerti juga gue sebutin istilahnya kan. Terus apa? Di bawahnya kalau dibandingkan dengan Vios ya jauh lebih nyaman. Pasti. Karena Pasti. cc lebih besar, Lebih gede. badan lebih besar, dan Corolla ini kan bisa dibilang versi agak eksklusifnya dari Toyota. Betul. Ke Vios sama ke Camry itu dia di tengah-tengah. Si Altis nih. Jadi dengan harga segitu lu tinggal menyesuaikan kebutuhan, selera bentuknya juga antara Vios sama Altis, ya itu sih tinggal tentuin sendiri aja. Cuman ini mobil yang lumayan sering gua rekomendasiin. Ya. Kalau nanya konsumsi BBM gimana dibandingkan dengan Vios, logika sederhana aja, 1500 dengan 1800. Selisih 300 cc seperti apa. Gitu kan. Walaupun pada kenyataannya tidak signifikan perbedaannya. Iya, tapi kalau gue bilang lebih irit Altis atau sama aja iritnya dengan Altis, gue bohong. Ya, salah juga nanti. Salah gue, tapi masih cukup layak buat lu pelihara. Ya. Gitu. Setuju. Nah, yang keempat Toyota Camry. Tahun 2003 di sini ya mungkin yang 50 jutaan kayaknya 2003 doang ya Tot ya, yang dapat ya. 2003 2400 cc, transmisi ada manual ada matic. Dia sebenarnya ada dua mesin, satu lagi 3000 cc V6. Cuman ya itu bukan nggak layak untuk dibeli, mendingan jangan lah. Karena perawatannya pun agak lebih mahal. Jadi mendingan lu kalau mau ambil gue butuh penampilan nih yang agak keren. Karena gue banyak ketemu klien. Ini kita bukan bicara gengsi karena mau sombong ya. Ini kita bicara tuntutan pekerjaan nih. Mau tidak mau lu misalnya lu mau nanganin proyek nilainya ratusan juta atau miliaran, lu datang naik motor, kalau orang belum kenal lu kan langsung siapa lu gitu atau datang naik angkot gitu kan. First impression kan, nih. First impression ya betul. Jadi Toyota Camry itu layak juga untuk dibeli dan dipelihara karena memang dia tidak rewel. Dia tidak rewel walaupun konsumsi bahan bakarnya ya boros 2400 cc. Lu berharap irit bagaimana gitu kan? 2400 cc ini. Kabinnya gede banget, panjang banget, luas banget, nyamannya jangan ditanya. Nyaman banget. Penampilan looks-nya juga masih tetap kelihatan walaupun Klasi. dari 2003 tuh. Iya, orang gitu kalau ya. orang awam yang bener-bener blank dia nggak tahu apapun tentang mobil, ya nggak akan tahu itu harga 50 jutaan. Iya. Gitu. Iya benar. Nggak akan tahu itu harga 50 jutaan. Pasti mikirnya, wah ini mobil keren kayak gini harus prepare budget 90-an mungkin atau 80-an barangkali kan gitu ya. Iya. Tapi ternyata Camry untuk yang tahun 2003 kita masih bisa jangkau di harga 50 jutaan. Betul. Masih terjangkau harganya dan masih layak lah dipelihara. Betul.
Tuh, sekarang kita lanjut Oke, ke kita lanjut ke Honda. Hondanya. Tadi Honda. ada apa aja tadi? Honda Ada Civic, Civic ya. Civic ES tahun 2001 sampai 2006. Cuman kalau di harga 50 jutaan ya mungkin 2001, 2002 ya. Ya yang awal-awal. Dan gue berarti juga ya. tadi ada yang kelupaan yang gak gue sebut di harga 50 jutaan. Gue nggak tega buat nyebut dia di harga 40 jutaan tuh. Honda Vario tuh. Vario. Gue nggak tega banget nyebut dia tuh 40 jutaan. Walaupun kenyataannya di marketplace tuh banyak harga 40 juta. Tapi mobil itu terlalu cantik untuk dimurahin tuh. Iya, benar. Jadi sebenarnya gue nyebutin aja nggak mau gitu. Udah itu biar aja dia tersisih sendiri, dia punya kalangan sendiri, Iya. dia punya penggemarnya sendiri. Iya, betul. Jangan dimurah-murah. Mobil bagus, mobil cantik, mobil dibilang cantik bisa, dibilang ganteng bisa. Makanya patut diacungin jempol dua juga tuh buat komunitas-komunitas sama masih ngelestariin si Ya, Honda Vario-nya masih juga ngerawat tuh, nih, gila gua kalau ngeliat anak-anak komunitas Vario. Itu loh, ih, makanya gila. keren, Top banget, kalian top keren. banget, top banget. Keren, Makanya keren. gua nggak nyebutin di 40 jutaan, di sini pun gua nggak mau nyebutin. Jadi gua nggak mau merekomendasikan juga. Gua takutnya nanti orang jadi salah persepsi, dibilangnya ini mobil murahan, harga pasaran jatuh, gua yang disalahin nanti. Iya. Karena nggak Iya, layak banget buat dimurah-murah. Kecuali memang kondisinya lu beli bahan. Kalau lu beli bahan buat lu restorasi itu sih bebas lah. Jadi gua nggak masukin Vario di sini ya, bukan karena gua sentimen, karena gua terlalu suka sama mobil itu. Iya. Oke? Oke. Clear ya. Clear ya, udah disclaimer gue ya. Clear ya. Oke, sekarang kita di Civic ES. Civic ES ini saingannya Altis sebenarnya. Cuman suka bersandingnya sama Vios, orang ngebandinginnya. Oh. Padahal dia harusnya saingannya tuh sama Altis karena dia 1700 sekian cc, mesinnya sama-sama Honda Stream. Jadi dibalutinnya ke 1800 juga. 1800. Kalau gue sih suka bilangnya 1800 walaupun tuh 1700 katanya dia. Karena Tahun kalau keluarnya sama nggak sih? sama apa? Sama Altis tadi? Sama. Sama. Sama 2001. Ya. Sama 2001 sampai 2005, 2006-nya facelift, satu mobil aja facelift 2006, beda bemper, lampu, interior lumayan beda signifikan dan ganteng banget, tapi harganya juga udah mahal banget karena populasinya jarang. Kita bahasnya yang 2001 2002 aja. Dia ada VTI, dia ada VTI-S, perbedaannya di aksesoris, lampu-lampu, interior kayak joknya kulit sama fabric. Itu sih lo riset sendiri aja lah masalah itu. Kalau gua di sini lebih menekankan ke engine-nya aja. Engine kaki-kaki semuanya bentuk bodi sama antara VTI dengan VTI-S. Kalau ditanya mobil ini layak nggak buat dibeli dan dipelihara, sangat layak. Sangat layak ya. Sangat layak, tapi karena mobil ini banyak ketemu tangan-tangan yang nakal, dimodifikasi, diacak-acak, digini gitu, dijual begitu aja, hancur. Yang gue temuin di sini adalah mungkin seumur 7 tahun gue ngebengkel megang sekitar 30 atau 40 unit, nggak sampai 10 unit yang bagus tuh. Yang kondisi memang benar-benar masih bisa bagus. dibilang oke gitu ya. Iya, nggak sampai 10 unit. Kita bicara oke di sini bukan oke penampilannya ya, tapi oke durability-nya. Kondisi mesinnya, AC-nya, transmisinya, kaki-kaki segala macamnya itu kayaknya nggak sampai 10 unit lah. Saking banyaknya yang udah acak-acakan. Jadi kalau mau beli Civic VTI ini lu lebih teliti lah meriksanya. Kadang kan penyakitnya itu kayak kemarin yang terakhir kita punya Om Iyo tuh. Idle-nya bermasalah kan, nyala AC yang turun. Tadinya nyala AC hampir mati. Ya gua oprek sebisa gua sama anak-anak di sini tanpa ada pergantian spare part. Minimal nggak mati lah, walaupun dia nggak apa, dia harusnya kan kalau nyala AC anggap non AC di 700, nyala AC ke 900. Enaknya kan gitu dong. Ini nggak kebalik. Tanpa AC di 900, nyala AC ke 700. Nah itu udah semaksimal mungkin gua coba tanpa ada pergantian spare part. Maksimal hasilnya di situ, dan itu yang kondisi kayak gitu banyak banget. Apa aja tuh mal kemarin yang akhirnya terus dioprek bahasanya mungkin. Nah kalau teknisnya mah kemarin yang gue oprek tuh gue curiganya sama servo ISC sih. Gue curiganya sama itu, cuman karena gue nggak punya spare partnya, jadi gue nggak bisa coba-coba kan. Ya gue bilang sama pemiliknya, Om coba deh Om cari servo ISC sama rumahnya. Kalau nanti gagal gue yang bayarin. Anggap buat stok gua. Dan mendingan yang copotan ori nggak sih? Jelas dong. Ya. Iyalah. Artinya? Elektrik mah jangan sekali-kali pakai lokal kecuali kuil.
Artinya di toko-toko online nih banyak banget Banyak, kan berseliweran murah-murah. harga yang murah-murah gitu. Nah, Murah-murah banyak. teman-teman juga jangan sampai kepancing dengan harga murah kayak gitu. Wah, udah bakalan bisa menghemat pengeluaran gitu. Tapi Iya. setelah nanti barangnya datang terus dipasang, Nggak disesuaikan ngaruh. idolnya di sini ternyata atau di bengkel manapun bisa jadi malah jadi Iya, kendalanya nggak sembuh gitu nggak loh. sembuh. Makanya disarankan kalau bisa sebisa mungkin lah ya Mm-mm. cari untuk servo IAC kayak gitu tuh cari yang Yang original. original. Mau copotan kalau bisa dapat baru lebih baik, tapi tetap original. Tahu sendiri kan kalau misalkan baru Hmm. harganya berapa Iya, kalau misalkan terus yang genuine di partai Honda lah ya. kita lanjut si Civic ES ini dia naikannya lebih nyaman dari Altis. Karena apa dong kaki-kaki Honda? Nah, ini Honda Civic ES ini masih termasuk golongan Honda yang kaki-kakinya ribet dalam artian bukan ribet untuk menangani dan segala macam ya, tapi kompleks kaki-kakinya. Depan sama belakang tuh hampir sama, cuman bedanya belakang nggak ada rekstir aja. Iya. Kalau ada rekstir udah pleket-tiplek itu depan kemarin belakang. kayak video Iya. Maestro nih, nanti gua Saking banyaknya itu. Maestro. Palang sini, sayap ini, ball joint inilah itu banyak gitu. Makanya kenapa nyaman banget. Nah, makanya kenapa empuk banget, handlingnya enak banget karena itu juga. Dan walaupun dia 1800 cc, dia nggak terlalu boros. Iya. Dia nggak terlalu boros gitu. Betul. Oke, itu sedikit tentang Civic. Sekarang kita lanjut ke Accord S26 dan lanjutannya CM5 Accord karena CM5. harganya tipis-tipis nih antara dua ini. Accord S26 ini tahun 99 sampai 2003. Di tahun yang sama 2003 keluar juga CM5 sampai 2007. Karena lanjutannya ada CP2. CP2. Nah, CM5-nya mungkin lu yang bisa dapat di harga 50-an dengan tahun 2003 atau 2004. Mungkin lu bisa dapat. Nah, untuk varian transmisinya S26 manual matic ada, kalau CM5 manual ada tapi jarang banget. Ya? Jarang banget. S26 mesinnya masih sama seperti Cielo generasi-generasi sebelumnya, masih jadul gitu kan. Nah, si CM5 ini mesinnya udah K24. 2400 cc. Kalau yang S26 itu dia 2000 cc apa 2200 gitu. Gue lupa antara itulah. Jadi kalau misalnya lu mau ngambil tinggal seleranya ke yang mana, karena ada juga orang yang nggak suka modelnya Accord CM5 karena terlalu gede atau gimana? Ya, modelnya ya bapak-bapak. Bapak-bapak sih. Bapak-bapak banget gitu, bukan anak muda. Kalau S86 ini kan modelnya masih buat anak muda masih lumayan oke lah karena dia gepeng panjang. Iya. Gitu. Terus naikannya yang udah nggak usah ditanyain lagi. Kalau Accord udah pasti enak. Perawatannya juga lumayan mudah, nggak ribet-ribet banget. Spare partnya juga nggak mahal-mahal banget. Masih banyak yang aftermarket. Lu mau di toko offline online juga banyak. Paling ya seperti biasa Honda itu selalu kelemahan khusus hampir di semua Honda. Oli rembes. Apalagi yang udah pakai VTEC, rata-rata di seal VTEC kenanya atau ditutup klep. Sebenarnya bukan masalah besar sih. Cuman karena bocornya itu lumayan parah, jadi seolah-olah tuh bobrok aja mesinnya. Kemarin kan baru kita ngerjain tuh Civic FD kan lu lihat sendiri bahasanya kayak apa kan. Padahal cuma seal VTEC doang. Accord CM5 juga kemarin kan balaknya kayak udah kayak apaan gitu tahu, kan? padahal cuma seal VTEC doang satu, tapi dia kemana-mana si olinya gitu. Terus dari Accord ini bagasinya udah pasti lu mau bawa orang tiduran di bagasi 3 biji juga muat. Duduk di belakang juga super nyaman, AC dingin banget, bantingan udah nggak usah udah nggak usah diraguin lagi. Udah top banget lah. Nah, si Accord ini paling bersandingnya sama Camry tuh. Iya, betul. Kalau lu butuh penampilan, ya lu pilih tuh mau Camry atau mau Accord. Yang penting siap sama bensin. 2400 cc. 2400 guys. Gitu. Oke, next. Next ada Honda City IDSi. Awal keluar itu tahun 2003. Nah, di yang 40 jutaan gue lupa tuh nggak nyebutin City Z. Nanti ditulis aja ya. Nanti gue bikinin tulisan aja. Sorry, gue lupa. City IDSi tahun 2003 dan 2004 kayaknya dapat di budget 50 jutaan. Dia ada 2 triple transmisi, 1 manual, 1 CVT Matic. Dan gua selalu tidak merekomendasikan ngambil yang Matic karena CVT-nya sering bermasalah. Iya ya, dengan umuran tahun segitu mah udah banyak yang inilah. Betul. Banyak yang ngeluh lah, ngerawatin itu tuh Matic-nya gini, Matic-nya gitu, dan ini dan itu. Tapi tidak semua ya.
Banyak juga yang kondisinya sehat, asal lu siap sabar nggak? Iya, betul, betul. Gitu. Lu siap sabar nggak ngerawatinnya? Kalau siap sabar, sabar dan saldo ya. Iya. 2S, sabar saldo. Kalau lu siap sama dua itu, nggak ada ceritanya nggak bisa sehat lagi. Iya. Pasti bisa. Cuman rata-rata yang ada di pasaran hampir semua seperti itu. Karena kita di sini juga banyak banget mau megang apa Honda City yang kayak gitu tuh, mau manual, mau matic tuh banyak banget. Ya begitu semua. Iya. Keluhannya sama. Benar. Benar. Itu City IDSI 2003 2000 ya 2003 2003 2004 masih IDSI. Naikannya biasa ya. aja. Biasa aja. Nyaman banget enggak? Gatot pernah pakai Jazz-nya. Nanti kita bahas habis ini Jazz kan. Nyaman banget enggak enak juga enggak gitu ya, tengah-tengah lah. Dia bersandingnya sama si Vios nih. Sama Vios nih sama-sama anak bawang baru lahir. Iya. Ya kan? Vios baru lahir, si Civic juga City juga nih baru lahir juga, walaupun City ada generasi sebelumnya. Iya. Ya kan? Dari 97, 96 sampai 2001. Pokoknya Vios sama City ini dia adanya di tengah-tengah terus. Iya. Dari penampilan bapak-bapak banget enggak, sporty banget enggak. Ya kan? Iya. City juga sama, bapak-bapak banget enggak, sporty banget juga enggak gitu. Terus harga ya tinggi-tinggi banget enggak, rendah banget juga enggak gitu. Dia mah udah di tengah-tengah aja adanya gitu. Kalau AC dingin enak normal AC-nya. Standarnya Honda lah itu mah. Ya, dingin enak normal, bagasinya cukup luas. Terus apalagi yang belum gue sebutin ya. Cuma interior kaki dia lebih simpel ya malah kalau lebih simpel dan agak lemah. Ya hampir semua lah mobil penggerak roda depan kaki-kakinya lemah lah semua. Tadi apa gue lagi ngomong apa gue lupa. Ya di City artinya kalau misalkan teman-teman nemunya yang harga di atas 50 artinya itu bukan yang IDSI atau IDSI mungkin yang kondisinya sangat limit gitu. Ya, kondisinya karena bagus ada satu banget. lagi yang varian VTEC-nya juga kan gitu. Nanti ada di budget yang selanjutnya ya teman-teman ya. Dan selanjutnya yang City versi hatchback-nya itu Honda ada di Honda Jazz yang IDSI juga. Tadi gue udah cek juga di marketplace. Dengan budget 50 masih dapat. Dengan budget 50-an masih lumayan banyak gue lihat ya. Untuk area Bogor, Jakarta dan sekitarnya itu dengan harga 50 jutaan itu masih dapat tuh. Manual matic ada ya? Manual matic, walaupun tipe manualnya kayaknya di Jazz nih agak lumayan jarang nih. Agak lumayan jarang nih di Jazz. Kalau di City masih banyak. Kalau di Jazz nih agak lumayan jarang memang karena mungkin waktu dulunya banyak yang pakainya perempuan. Rata-rata pada ngambilnya matic gitu. Matic-nya juga sama Honda City, tipenya CVT, yang tadi gue sebutin juga semuanya hampir sama, cuman bedanya dia hatchback. Kalau City itu sedan gitu kan, perawatannya juga dibilang ribet banget enggak. Dibilang gampang banget pun enggak. Ya, tengah-tengah lagi tuh. Tengah-tengah lagi gitu. Tapi tetap dengan catatan yang kondisinya bagus ya, bukan yang kondisinya sakit-sakitan. Karena ya itu sama nasibnya seperti Honda Civic. Iya, benar. Jadi banyak digini gitu sama orang, dimodifikasi segala macam. Dan tahun-tahunnya Jazz keluar itu kan masih tahun-tahun peralihan, belum lama peralihan dari mobil-mobil era lama ke era baru. Iya. Dari mobil-mobil single coil ke 4 coil. Itu tuh baru-baru peralihan tuh. Jadi mungkin gue bukan menjelekkan bengkel, gue bukan menjelekkan menyerang personal bengkel yang dulu ngerjain mobil-mobil itu, mungkin masih keterbatasan ilmu. Knowledge-nya jadi kurang, harus disesuaikan. Knowledge-nya kurang, so taunya tinggi. Jadi mobil orang karena gue ngadepin sendiri tot di sini tot. Ini kok gini ya? Ini kok gini ya? Oh, ternyata ini orang mungkin waktu itu dia belum tahu ilmunya, dia karang-karang sendiri disamain sama generasi mesin-mesin yang sebelumnya. Yang makanya teknologinya sebenarnya sudah banyak beralih gitu kan ya. Makanya gue bisa dibilang hampir tidak pernah merekomendasikan Honda City dengan Honda Jazz di tahun ini. Di generasi pertama ini gue hampir tidak pernah. Gue lebih baik lu nabung dikit lagi deh, lu ambil Sirion kek 60 sekianan. Benar. Atau lu ada bisa nabung lagi lebih lama lagi ambil Yaris atau Swift. Itu jauh lebih baik.
Oke. Gitu, jauh lebih aman. Tapi kalau lu misalnya, waduh ini mobil impian gua waktu masih kecil, beli, jangan pusing. Iya. Asal sabar sama saldo. Saldo. Oke. Sekarang lanjut ke Suzuki. Suzuki-nya. Salah satu ini juga, dua-duanya ini yang nggak pernah gue rekomendasiin juga sebenarnya, tapi harus gue sebutin ya. Baleno Next G sama Aerio. Kenapa sih gue nggak pernah nyebutin atau ngerekomendasiin mobil-mobil ini gitu? Tapi sekarang malah kita jadi rekomendasi kalau misalkan memang yang teman-teman punya budget 50-an nih Mal ya. Iya. Paling pilihannya karena di pabrikan Suzuki cuman adanya ini doang. Cuman adanya ini gitu ya. Nggak ada lagi yang lainnya gitu. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya kalian mau main aman, ya jangan diambil. Nah, nanti kita di akhir video bakal kita kasih lagi top 3-nya. Ya. Makanya teman-teman pantengin terus video ini. Kita lanjut pembahasan kelumit aja deh tentang Baleno Next G dan Aerio-nya. Baleno Next G sama, kita langsung aja didobelin ya. Boleh. Karena ini sama kan, cuman beda hatchback sama sedan. Kita langsung dobelin aja ya biar nggak kepanjangan durasinya. Baleno Next G sama Suzuki Aerio. Kenapa sih Bang nggak pernah rekomendasiin mobil-mobil ini? Ya itu balik lagi, spare partnya mahal. Gue bukan ngecilin rezeki kalian, gue bukan nganggap kalian ini nggak punya uang, enggak. Karena gue sering banget ngadepin di sini, begitu gue cariin spare partnya, gue kasih harganya, megang jidat. Aduh, Om. Kan spare part bukan gue yang bikin gitu, gue juga jadi nggak enak sendiri. Iya. Gue jadi nggak enak sendiri. Nah, kalau untuk permasalahan di AC, alhamdulillah di dua mobil ini tidak bermasalah AC-nya. Walaupun tetap kalau kita bandinginnya sama Vios, ya lebih dingin Vios gitu, tapi better daripada Baleno generasi sebelumnya. Better lah. Dia masih cukup tertoleransi. Ya. Nggak jadi isu utama lagi buat di pabrikan Suzuki dan, ya di tahun-tahun sebelumnya. Nggak kan tahu karena gitu ya. Emang nasib gua di sini atau gimana, gua berapa kali ngadepin Baleno ini, masalahnya selalu overheat. Selalu overheat. Coba yang punya pengalaman sama Baleno Next G atau sama Aerio, coba di kolom komentar ceritain juga ke gua ya. Gimana, apa emang ini kebenaran di gua doang atau kalian juga pernah ada yang langsung mengalami atau mungkin bengkel-bengkel ada yang kebenaran nonton, coba sharing-sharing pengalaman sama kita. Ya. Takutnya kan pengalaman gua yang kurang gitu tuh tentang mobil ini gitu kan. Gua berapa kali megang pas kebetulan overheat gara-gara radiator bocor, dipaksain melenting lah si mesin kan, mau nggak mau gua turunin dong. Nah, pas gua turunin itu blok mesinnya korosi. Dan itu kejadian sama beberapa unit Aerio dan Baleno seperti kayak itu. Gitu kan bakalan jauh lebih gede lagi duitnya malah yang bakalan disiapin lah ya. Betul, makanya gua sedikit lebih ke lu kalau ada pilihan lain lah. Pilihan lain aja deh gitu. Gua lebih ke kayak gitu. Bukannya gua nggak pengen variasi pilihannya jadi biar banyak, di jalan juga biar banyak, enggak juga. Nggak mau ngecilin mobil itu ya enggak juga gitu. Cuman kenyataan yang gua alamin di sini itu seperti itu. Ya. Gua nggak mau sampai kalian ngalamin. Walaupun gua bukan pemilik mobil itu, tapi ngelihat ruwet mukanya tuh orang gimana gitu tuh. Makanya ini habis ini bakalan kita langsung kasih top 3-nya aja untuk range harga yang 50 jutaan mobil bekas rekomendasi dari Om Kamal. 3 teratas. Kita mulai dari yang nomor 3 dulu. Kita pilih dari pabrikan apa, Mal? Honda. Dari pabrikan Honda, yang nomor 3 rekomendasi dari Om Kamal adalah Accord CM5. Accord CM5. Ya, silakan teman-teman nanti cari-cari video-video review tentang Accord CM5 lagi. Atau misalkan mau konsul ke banget, boros juga worth it banget. Lewat Instagram yang ada di sini atau nomor WhatsApp yang ada di sini juga silakan. Kita lanjut lagi ke rekomendasi dari Om Kamal. Mobil bekas harga 50 jutaan yang nomor 2 adalah Honda Civic ES. Honda Civic ES. Tapi yang kondisinya bagus ya. Nah, ini jangan salah persepsi, kita harus ngingetin terus nih harus terus. Gua nggak akan bosen-bosen buat ngingetin ini kondisi bagus gitu ya. Jadi jangan selalu hanya tergiur, wah saya pernah dapat Civic ES dengan harga di bawah 40 jutaan
banyak. Di bawah 40 jutaan, 45 juta, 50 juta lebih juga banyak. Tapi ini kita mewakili yang umum aja gitu ya. Nah, selanjutnya yang paling direkomendasiin sama Om Kamal dari Bengkel Kava Bogor untuk mobil bekas dengan harga 50 jutaan adalah Toyota Vios. Ya. Kalau lu cari praktikal, lu cari simple, lu cari yang gak neko-neko, yang gak ribet, gak rewel, walaupun biasa aja, lu pilih Vios. Mau transmisi manual, mau transmisi matic bebas. Silakan, suka hati lu mau pilih yang dipilih. mana. Kalau gue sih lebih suka matic karena Bogor macet. Pegal ginjekin kopling. Itu dia. Jadi gue beli mobil rata-rata matic. Itu. Bukan berarti yang manual nggak enak. Kalau menurut gue Vios versi manualnya masih oke banget. Masih oke banget. Masih oke banget, versi manualnya juga masih oke. Tapi matic lebih baik buat gue. Balik lagi ke selera sendiri itu mah. Nah, buat gue Vios dengan harga 50 jutaan worth it banget. Tuh, makanya teman-teman bisa pilih di sumber marketplace manapun Toyota Vios yang jadi salah satu rekomendasi teratas untuk mobil-mobil di harga 50 jutaan. Teman-teman, ini tadi sekilas atau singkat tentang rekomendasi mobil di harga 50 jutaan. Untuk next videonya kita pengen bahas apa, silahkan teman-teman boleh kasih saran kita di kolom komentar, ramein aja di kolom komentar, atau mungkin kasih ide saran tentang tampilan video kita, tampilan audionya kita kayak gimana juga boleh, silahkan ya. Yang pasti pokoknya kritik, ide yang membangun, insya Allah bikin kita bisa lebih baik lagi, kurang lebih gitu ya Mal ya. Betul. Terima kasih teman-teman sudah selalu nonton video-video kita, dan kita selalu ngingetin kalau misalkan teman-teman mau modif mobil dari yang mulai 20 jutaan sampai yang 50 jutaan ini, nggak usah yang neko-neko ya. Ikutin pakemnya aja sudah gitu ya, jadi biar nggak salah kaprah. Oke, terima kasih sudah nonton dari awal sampai dengan akhir. Nanti kita ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya dan Kamal undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.